Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Yudianto, NPM 2013-02-4021. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi tahun 2020. Saya di sini akan membahas materi syarat kecakapan umum dan tanda kecakapan umum pramuka. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video yang telah saya buat. Syarat kecakapan umum dan tanda kecakapan umum pramuka. Syarat kecakapan umum (SKU) adalah syarat kecakapan yang wajib dimiliki oleh peserta didik. Tanda kecakapan umum (TKU) diperoleh setelah lulus, melewati ujian-ujian dan disematkan melalui upacara pelantikan. 2. Syarat kecakapan khusus (SKK) adalah syarat kecakapan pada bidang tertentu berdasarkan pilihan pribadi dalam pengembangan minat dan bakat peserta didik. Tanda kecakapan khusus (TKK) diperoleh setelah melalui ujian-ujian dan disematkan pada upacara latihan mingguan. 3. Syarat pramuka Garuda (SPG) adalah syarat-syarat kecakapan yang harus dipenuhi oleh seseorang pramuka untuk mencapai persyaratan tertentu sebagai pramuka Garuda. Untuk memperoleh tanda pramuka Garuda (TBG), peserta telah melalui ujian-ujian dan disematkan dalam upacara pelantikan. 4. Penilaian ujian dalam pemenuhan syarat kecakapan umum, syarat kecakapan khusus dan syarat pramuka Garuda dititik beratkan kepada perkembangan proses kemampuan peserta didik terhadap suatu pengetahuan dan keterampilan. SKU dan TKU. A. SKU sebagai alat pendidikan merupakan rangsangan dan dorongan bagi para pramuka untuk memperoleh kecakapan-kecakapan yang berguna baginya, untuk berusaha mencapai kemajuan dan untuk memenuhi persyaratan sebagai anggota gerakan pramuka. B. SKU disusun menurut pembagian golongan usia pramuka, yaitu golongan siaga, golongan penggalang, golongan penegak, dan golongan pandega. 1. SKU untuk golongan siaga terdiri dari 3 tingkatan, yaitu tingkat siaga mula, tingkat siaga bantu, tingkat siaga tata. 2. SKU untuk golongan penggalang terdiri dari 3 tingkat, yaitu tingkat penggalang ramu, tingkat penggalang rakit, tingkat penggalang terap. 3. SKU untuk golongan penegak terdiri dari 2 tingkat, yaitu tingkat penegak bantara, tingkat penegak laksana. 4. SKU untuk golongan pandega. TKU diraih oleh peserta didik melalui bentuk ujian-ujian yang dilakukan secara perseorangan. Tanda kecakapan umum. A. Pramuga siaga. TKU, tanda kecakapan umum, adalah bagian dari sistem tanda kecakapan dalam siaga bantu 2 susun dan TKU siaga tata 3 susun. TKU pramuka siaga dikenakan di lengan baju sebelah kiri. B. Pramuka penggalang. 1. Berbentuk seperti huruf V berwarna dasar merah dengan gambar bunga kelapa bertangkai 3 berwarna putih. 2. TKU pramuka penggalang terdiri atas TKU penggalang ramu 1 susun, TKU penggalang rakit 2 susun, dan TKU penggalang terap 3 susun. Yang ketiga, TKU pramuka penggalang dikenakan di lengan baju sebelah kiri. C. Pramuga penegak. A. Berbentuk trapesium berwarna dasar hijau dengan gambar bintang, sepasang tunas kelapa dan tulisan bantara atau laksana berwarna kuning. B. TKU pramuka penegak terdiri atas TKU penegak bantara bertuliskan bantara di bagian bawah tunas kelapa dan TKU penegak laksana bertuliskan laksana di bagian bawah tunas kelapa. C. TKU pramuka penegak dikenakan di masing-masing bahu baju seragam pramuka pundak. D. Pramuka pandega. A. Berbentuk trapesium berwarna dasar hijau dengan gambar bintang, sepasang tunas kelapa, dan tulisan pandega berwarna coklat. B. Tingkatannya hanya 1 tingkatan. C.
TKU Pramuka Pandega dikenakan di masing-masing bahu baju seragam pramuka Bunda. Keterampilan Pramuka, Penegak dan Pandega. 1. Keterampilan kepramukaan penegak. Keterampilan kepramukaan penegak harus direncanakan dengan baik, cermat, dan terukur, karena banyak hal-hal yang dapat menimbulkan kecelakaan atau bahaya apabila tidak cermat memperhitungkan berbagai kegiatan tersebut. Kecelakaan karena keteledoran atau kesalahan teknis adalah kesalahan pembinanya. Materi pokok keterampilan pembina yang hendaknya disampaikan kepada penegak bisa disampaikan oleh penegak sendiri, instruktur, pembantu pembina, atau langsung oleh pembinanya adalah sebagai berikut. 1. Upacara penegak meliputi A. Upacara pembukaan dan penutupan latihan, B. Upacara pelantikan penegak, C. Upacara pindah golongan, D. Upacara penerimaan anggota baru. 2. Berbagai sandi lanjutan yang akan sangat baik bila diimprovisasi menjadi senam, bela diri, atau games mengenai A. Morse, B. Semapro, dan berbagai sandi lainnya. 3. Kompas dan peta. A. Menentukan titik tuju atau koordinat, pengukuran derajat. B. Membuat peta topografi kota, provinsi, negara, dan peta pita. C. Navigasi darat. 4. Pioneering. A. Aplikasi kegunaan tiap-tiap simpul, simpul tambal, simpul palang, simpul Inggris, simpul kursi, simpul anyam. B. Membuat menara, sesak, jembatan, konstruksi rumah, berbagai model wogle, dan berbagai hastakarya dari tali. 5. Mempraktekkan berbagai kegiatan high elemen dan low elemen. 6. Baris berbaris dan kolone. 7. Menaksir tinggi, menaksir kecepatan arus sungai, menaksir berat. 8. Mempelajari cuaca. 9. Berbagai permainan penegak. A. Permainan untuk sangga, B. Permainan untuk ambalan, C. Permainan besar. 10. Mendirikan berbagai jenis tenda dan bivak tenda dalam. 11. Senam, olahraga, dan bela diri untuk penegak. 12. Lagu-lagu dan tarian untuk penegak. 13. Hiking, climbing, rowing, roaming, rafting, exploring atau wisata mengenal alam, jungle survival bagi penegak. 14. Teknik diskusi, seminar, lokakarya, dan teknik berdebat. 15. Kepemimpinan penegak. A. Pembentukan pemuka sangga, menentukan pradana. B. Pembentukan dewan ambalan dan rapat-rapat. C. Rapat dewan kehormatan penegak. D. LPK, latihan pengembangan kepemimpinan penegak atau pandega. Dan KPDK, kursus pengelolaan dewan kerja penegak atau pandega. 16. Jenis-jenis pertemuan dan pengabdian penegak. A. Raimuna, B. Muspanitera, C. Perkemahan Wirakarya, D. Perkemahan Bakti Saka. 17. Kemah Bakti Penegak. 18. Pengisian SKU, SKK, dan SPG Penegak. 2. Keterampilan kepramukaan Pandega. 1. Upacara Pandega meliputi A. Upacara pembukaan dan penutupan latihan, B. Upacara pelantikan Pandega, C. Upacara penerimaan anggota baru. 2. Berbagai sandi dipelajari oleh Pandega sendiri. 3. Kompas dan peta. A. Menentukan titik tuju dan koordinat, pengukuran derajat, potongan kompas. B. Membuat peta topografi kota, provinsi, negara, dan peta pita. C. Navigasi darat. 4. Pioneering. A. Aplikasi kegunaan tiap-tiap simpul, simpul tambat, simpul palang, simpul Inggris, simpul kursi, simpul anyam. B. Membuat menara, sesak, jembatan, konstruksi rumah, berbagai model wongle, dan berbagai wisata karya dari tali dan bahan setempat. 5. Memperkatakan berbagai kegiatan high elemen dan low elemen. 6. Baris berbaris dan kolone. 7. Menaksir tinggi,
naksir kecepatan arus sungai, naksir berat. B. Membacari cuaca. 9. Berbagai permainan Pandega. 10. Mendirikan berbagai jenis tenda dan bivak tenda alam. 11. Senam, olahraga dan bela diri untuk Pandega. 12. Lagu-lagu dan tarian untuk Pandega. 13. Hiking, climbing, roaming, traveling, exploring atau wisata mengenal alam, camping, mountaineering, jungle survival bagi Pandega. 14. Teknik diskusi, seminar, lokakarya, teknik berdebat dan membuat proposal kegiatan. 15. Kepemimpinan Pandega. A. Menentukan pradana. B. Pembentukan Dewan Rencana dan rapat-rapat. C. Rapat Dewan Kehormatan Rencana dan LPK, latihan pengembangan kepemimpinan penegak atau Pandega. Dan KPDK, kursus pengelolaan Dewan Kerja Penegak atau Pandega. 16. Latihan kewirausahaan dan berbagai jenis keterampilan yang diinginkan. 17. Jenis-jenis pertemuan dan pengabdian Pandega. A. Raimuna. B. Muspanitera. C. Perkemahan Wirakarya. D. Perkemahan Bakti Saka. 18. Kemah Bakti Pandega. 19. Pengisian SKU, SKK dan SPG Pandega. Terima kasih telah menonton video saya sampai selesai. Sekian, jikalau ada kesalahan kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka, hidup mahasiswa.